Shalom, selamat jumpa lagi umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama membaca dan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita sudah sampai dalam kitab Bilangan pasal yang ke-25, 26, dan 27 untuk hari ini. Dan mari buka hati untuk kita belajar bersama-sama untuk pelajaran-pelajaran penting setiap saat kita membaca firman Tuhan. Mari kita masuk ke pasal yang ke-25. Dan di pasal yang ke-25 berbicara tentang perzinahan Israel. Mari kita belajar untuk menjauhi perzinahan. Apapun bentuk perzinahan itu adalah sesuatu yang tidak disukai dan bahkan dimurkai oleh Tuhan. Dan saya bacakan kepada saudara di ayat 1, 2, 3, dan 4, melihat bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke kota sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Kita melihat perzinahan mereka bukan hanya secara fisik, secara jasmani, tetapi juga perzinahan secara rohani. Dan itu tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ketiga, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Dan kita dapat membayangkan bahwa Israel telah melakukan berbagai-bagai. Saya bilang Israel itu mewakili ya dari beberapa orang yang melakukan itu. Memang tidak semua melaksanakan, tapi Tuhan melihat sebagai satu bangsa yang mereka tidak henti-hentinya melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Lalu ayat 4 kata Tuhan kepada Musa, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Dan ternyata memang yang melakukan itu bukan hanya jemaat, bukan ada bangsa biasa, tapi mereka yang orang-orang yang sudah terpilih, mereka adalah salah satunya pemimpin. Dan kita akan lihat pada saat itu Tuhan juga menulahi orang Israel. Tulah yang diberikan Tuhan adalah tulah yang mematikan. Sebab itu kita harus hati-hati dan kita harus waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Dan terlebih kita harus waspada terhadap tingkah laku kita terhadap Tuhan. Jangan sekali-kali mengganggu hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, termasuk perzinahan ini. Apakah perzinahan secara jasmani yang Tuhan tidak suka, terlebih perzinahan rohani. Dan puji Tuhan pada saat itu umat Tuhan tentunya Musa memanggil semua umat Tuhan, mereka berkumpul karena firman Tuhan itu harus diteruskan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang pilihan Tuhan. Dan mereka menangis di depan kemah pertemuan. Dan sementara mereka dalam keadaan seperti itu bertangis-tangisan, kemudian muncullah seorang Israel dan ternyata dia adalah seorang pemimpin dari satu puak atau satu kelompok dalam satu suku. Dan dia membawa seorang perempuan Midian dan rencananya akan dibawa ke tengah-tengah keluarganya, akan diperkenalkan. Lalu kemudian bangkitlah kemarahan anak dari Imam Eleazar, yaitu Pinehas, dan kemudian dia mengejar kedua-duanya perempuan itu, dan kemudian laki-laki orang Israel itu yang membawa perempuan Midian itu, dua-duanya dibunuh. Dan Pinehas di ayat yang ke-11 Tuhan berbicara kepada orang Israel tentang Pinehas, dan Pinehas itu dengan sikapnya itu dapat memberhentikan tulah yang sedang terjadi, dan tulah itu menelan cukup banyak orang. Dikatakan di ayat 9 ada orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Itu cukup banyak mereka yang akhirnya kena tulah karena perbuatan-perbuatan orang Israel yang mendukakan hati Tuhan dengan melakukan perzinahan. Dan ayat 11 kita membaca bagaimana Tuhan sangat senang dengan Pinehas. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyuruh
telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Orang-orang yang berbuat sesuatu hal yang baik di hadapan Tuhan, dikatakan membela kekudusan Allah. Dan puji Tuhan bahwa kita tidak hidup di zaman perjanjian lama lagi. Cara kita membela Tuhan bukan dengan cara-cara fisikal seperti yang dilakukan oleh Pinehas, tapi cara-cara rohani, yaitu menjaga kekudusan kita, dan kita berusaha untuk menolong orang-orang lain agar mereka juga hidup dalam kekudusan Tuhan, dan kita menasihati mereka yang mulai menyimpang dari Tuhan sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan mereka. Dan kata Tuhan bahwa dia telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Dan berita itu dan sikap itu kita harus bawa kemanapun kita pergi untuk menolong orang lain boleh menemukan pendamaiannya dengan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kita masuk sampai kepada pasal yang ke-26. Di situ dilakukan sesudah segala peristiwa ini, Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung laskar Israel. Kita tahu bahwa Israel sekarang berhadapan dengan berbagai kelompok orang, bangsa-bangsa atau negara-negara, kerajaan-kerajaan yang berusaha untuk mengalahkan dan menghadapi bangsa Israel, walaupun di antara mereka seperti juga Balak dan kerajaan yang mereka begitu takut terhadap Israel. Tapi Israel harus mempersiapkan diri terlebih untuk mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan pasal 26, di situ Tuhan menyuruh Musa untuk menghitung orang Israel 20 tahun ke atas, semua suku harus dihitung, dan mereka yang bisa berperang dan 20 tahun ke atas sudah dilihat sebagai orang yang siap atau bisa masuk dalam peperangan. Dan terhitung, saudara, bisa menakjubkan, ada 601.730 orang yang di atas 20 tahun. Dan ayat 64 di situ dikatakan, di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai adalah pencatatan pertama dari bangsa Israel yang 20 tahun ke atas, dan ini pencatatan kedua. Dan dikatakan di sini semua itu adalah orang yang baru, bukan dari orang yang dicatat yang dulu. Berarti masa anak-anak pun ya, mereka yang baru keluar dari Mesir waktu itu yang belum termasuk 20 tahun. Karena waktu pencatatan di Sinai adalah setahun setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi itu adalah anak-anak yang masih kecil waktu mereka keluar dari Mesir, ataupun yang lahir selama dalam perjalanan-perjalanan mereka di padang gurun. Dan kita melihat bagaimana Tuhan juga memberikan perintah kepada Musa, memberikan firman-Nya untuk melakukan pembagian, perencanaan pembagian tanah bagi setiap suku, kecuali suku Lewi tentunya, karena mereka harus berada di semua suku-suku, ke-11 suku itu, karena mereka yang melakukan semua pekerjaan di dalam kemah pertemuan, kemah suci. Dan pada akhirnya pada saat mereka sudah berada di tempat masing-masing, ada satu tempat Yerusalem, bait Allah, tapi juga ada sinagog atau tempat-tempat ibadah bagi setiap suku-suku yang ada di bangsa Israel. Dan sesudah itu kita masuk juga di pasal yang ke-27. Di situ berbicara tentang pengaturan hak waris dari anak-anak perempuan apabila yang harus mewarisinya akhirnya tidak memiliki anak laki-laki. Dan Tuhan sangat memperhatikan, dan kita melihat di situ bahwa dari perjanjian lama pun sebenarnya Tuhan tidak memihak kepada laki-laki dan perempuan. Semua itu disamaratakan. Bahkan semua juga bisa terlibat dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang ada di dalam bangsa Israel. Dan kemudian yang sangat-sangat saya garis bawahi di sini adalah pasal 27 ayat 12. Dan sesudah itu kita melihat Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Rupanya masa akhir dari kepemimpinan Musa dan bahkan kehidupan Musa akan segera tiba. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya terhadap bangsa Israel kepada Yosua bin Nun.
Dan Yosua bin Nun kita tahu adalah salah satu orang yang mengintai Kanaan, dan dia termasuk dalam kelompok dua, yaitu kelompok dua orang yang sungguh-sungguh punya iman dan berbicara tentang apa yang akan Tuhan lakukan bagi mereka, dan dengan percaya bahwa itu akan terjadi. Dan kita lihat ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Itu bahasa Alkitab Perjanjian Lama yang berarti bahwa dia akan segera meninggal. Sama seperti Harun abangmu dahulu. Dan kita tahu bahwa Harun sudah meninggal, dan juga kakaknya yang satu Miriam sudah meninggal. Dan Tuhan memperkenankan Musa secara pribadi, secara fisik tidak bisa berada di tanah perjanjian itu. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Musa. Dari gunung Abarim itu Musa dapat melihat negeri perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tuhan masih berkasih karunia buat Musa, dan itu sangat luar biasa. Dan Tuhan berjanji bahwa sesudah dia melihatnya, dia akan kembali. Tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan masih ada hal-hal tertentu yang Tuhan masih menginginkan Musa menyelesaikan, termasuk melawan, membalas dendam kepada orang Midian dan mengalahkan mereka. Dan itu masih tanggung jawab dalam kepemimpinan Musa yang kita akan lihat hari-hari berikut. Dan ayat yang ke-14, karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Itulah sebabnya alasan bagi Tuhan untuk kedua orang itu, orang yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu Musa dan Harun, mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian itu. Lalu ayat 18 kita melanjutkan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dari atas titahnya. Mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Tuhan berjanji bahwa mereka akan masuk, dan di bawah kepemimpinan Yosua mereka akan masuk. Jadi Yosua adalah pemimpin dan imamnya yang melakukan tugas-tugas pelayanan bagi Tuhan dan bagi umat Tuhan di dalam kemah pertemuan, kemah suci adalah Eleazar. Tetapi pemimpin di mana Tuhan berbicara kepadanya adalah Yosua bin Nun yang sudah dipilih Tuhan atas permintaan Musa. Tuhan berikanlah seseorang, jangan sampai Tuhan membiarkan Israel ini bagaikan domba tanpa gembala. Dan Musa menyadari betul posisi kepemimpinannya, dan kita melihat bahwa Musa juga memberikan satu teladan bagi pemimpin-pemimpin dewasa ini. Dan bahkan Tuhan mengajari setiap pemimpin bagaimana kita harus memberikan investasi terhadap pemimpin muda atau pemimpin selanjutnya akan menggantikan kita, agar kewibawaan mereka juga bisa terangkat dan umat bisa mendengarkan mereka. Dan puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas Tuhan yang baik. Dan mari saudara, pesan moral bagi kita untuk firman Tuhan pada hari ini, jauhilah perzinahan karena Tuhan begitu murka. Tuhan tetap mengasihi umatnya, tapi Tuhan menindak tegas orang-orang yang terlibat dalam perzinahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.